Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengucapkan segala rasa syukur yang mendalam akan nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, sholawat serta salam untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa Islam sehingga kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Para siswa SMP Negeri 2 Sokaraja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam majelis yang mulia ini, saya akan menyampaikan secara singkat tentang hakikat dan keutamaan sabar. Setiap manusia tentu pernah mengalami cobaan dan ujian hidup. Ujian tersebut dapat berupa sakit, miskin, kehilangan orang tersayang, dan berbagai musibah lain. Sebagai manusia biasa, tentu ada kalanya kita merasa tidak terima dengan ujian hidup tersebut, hingga tidak sedikit orang yang mengeluhkan ujian yang dihadapinya dan murka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini tentu sangat tercela. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menerapkan sikap sabar. Secara bahasa atau secara terminologinya, pengertian sabar berasal dari bahasa Arab, yakni sabaro, yang berarti menahan diri. Sedangkan secara istilah, sabar berarti menahan diri dari berbagai jenis masalah, serta bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan tidak terpuji dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak bergaul dengan banyak orang, dengan banyak sifat dan karakter. Dari sinilah kadang kita harus berlatih bersabar, karena dari pergaulan dengan orang lainlah kita juga dapat berkah apapun itu bentuknya. Adapun orang-orang yang membawa berkah dalam kehidupan kita adalah, yang pertama, orang yang membantu kita ketika susah. Yang kedua, orang yang meninggalkan kita ketika susah. Yang ketiga, orang yang menyebabkan kita susah. Mengapa membawa berkah bagi kita? Karena ketiga macam orang ini secara tidak langsung, selain melatih kesabaran potensi diri kita, juga membuat kita semakin dewasa dan bijaksana. Ketika ada orang bicara mengenai Anda di belakang, itu tandanya Anda sudah di depan mereka. Saat orang bicara merendahkan diri Anda, itu adalah tanda bahwa Anda sudah berada di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Saat orang bicara dengan nada iri mengenai Anda, itu adalah tanda bahwa Anda sudah jauh lebih baik dari mereka. Saat ada orang bicara buruk tentang Anda, padahal Anda tidak pernah mengusik kehidupannya, maka itu tanda bahwa kehidupan Anda sebenarnya lebih indah dari mereka. Payung tidak dapat menghentikan hujan, tapi membuat Anda bisa berjalan menembus hujan untuk mencapai tujuan. Orang pintar bisa gagal, orang hebat bisa jatuh, tetapi orang rendah hati dan sabar dalam segala hal akan selalu mendapat jalan untuk menempatkan diri dengan seimbang karena kokoh dan kuat. Dalam semua kata mutiara yang memuat kata sabar selalu berair indah dan bahagia. Maka bersabarlah dalam segala hal.
Dalam Al-Quran Allah menyebutkan keutamaan orang yang sabar. Sedikitnya ada 3. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan keutamaan sabar yang luar biasa. Berikut ini 4 keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. 1. Pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, An-Nasal, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi yang berbunyi, yang artinya setiap amal anak Adam dilipat gandakan, 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Maka dari itu, bulan Ramadan sering disebut pula bulan yang penuh berkah dan barokah, yang pahalanya dilipat gandakan. Yang kedua, mendapatkan mayatullah, yaitu keutamaan sabar orang yang akan mendapatkan kebersamaan Allah atau mayatullah. Artinya seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat, perlindungannya, pertolongannya dan ridhonya. Adapun zat Allah tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 166, Wallahu ma'asyabbiri, yang artinya dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketiga, kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan yang sabar yang ketiga menurut hadis riwayat Muslim. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusan baik baginya dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapat kelapangan dia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika mendapat kesempitan dia bersabar dan itu baik baginya. Kemudian yang keempat, dicintai Allah. Keutamaan sabar berikutnya, orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran 146, Wallahu ya habus sabiri, yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah, ia akan dilindungi olehnya, ia akan dikasih oleh, ia akan dijaga Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang memusuhinya, maka Allah yang akan membelanya. Kemudian dalam Islam, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan ketentuan dan perintah Allah, di mana Allah akan menjanjikan surga bagi yang menjalaninya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya, meskipun banyak hal yang merintangi, mulai dari kemalasan dan faktor internal lain sampai dengan celaan orang, kebencian musuh Islam dan faktor eksternal lainnya. Contohnya puasa. Puasa adalah perintah Allah. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum. Padahal makanan itu milik sendiri, minuman itu milik sendiri. Ia menahan diri tidak mengkonsumsinya. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, puasa itu separuh kesabaran. Kedua, sabar dalam menahan diri tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Sholat dijalankan, tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan, tetapi ghibah, gosip tetap jalan. Sehingga ada istilah prokem STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki, sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawan, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ketiga, sabar dalam qada dan qadar, atau segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang. Meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar, yang istilahnya dalam bahasa Jawa disebut salah kaprah. Banyak orang mengira saat seseorang mendapatkan kesulitan lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya dikatakan sabar, atau dalam istilah bahasa Jawa itu nrimo ing pandum. Padahal tidak seperti itu. Sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis, tapi telah didahului oleh kebersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Ia menyerahkan kepada Allah, dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Seperti hadis riwayat yang artinya, segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana maupun duri yang mengenainya, adalah ujian baginya. Dengan ujian itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Saya kira itu anak-anak SMP Negeri 2 Sokaraja sekilas tentang sabar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup majelis ini, saya akan mengutip perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, dunia ini hanya 2 hari, 1 hari untukmu dan hari lain menjadi lawan. Jika kamu menang, jangan terlalu merasa bangga dan senang.
serta jangan gegabah. Sementara itu, jika dia menjadi lawanmu dan kamu kalah, maka bersabarlah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak salah itulah manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.